Luciano Siqueira de Oliveira, yang dikenal sebagai Luciano atau bahkan Heriberto, menjadi sorotan dunia pada awal era milenium. Namun, tidak dengan prestasi olahraga yang diukirnya. Ia justru menjadi pusat perhatian media-media olahraga dunia karena kasus paspor palsu yang melibatkannya pada tahun 2000-an. Kisah Luciano yang berubah menjadi Heriberto dimulai ketika ia memutuskan meninggalkan Palmeiras di Brasil untuk membela Bologna di Serie A pada tahun 1998. Ia menjalani debutnya pada tanggal 12 September 1998, saat Bologna menelan kekalahan telak 0-3 dari Milan. Meski ia berhasil masuk sebagai pengganti Giancarlo Marocci pada menit ke-82, penampilannya yang kurang memuaskan selama 2 musim di Stadio Renato Dall'Ara membuat Heriberto gagal memberikan kontribusi signifikan bagi timnya. Meski demikian, kisah perjalanan Heriberto tetap menarik untuk diikuti sebagai bagian dari catatan sejarah sepak bola Italia. Heriberto sering mendapat hukuman karena sikapnya yang kurang disiplin dan tindakan-tindakan yang kurang terpuji di lapangan. Akibatnya, ia hanya diberikan kesempatan untuk bermain sebanyak 33 kali selama 2 musim di Bologna. Karena muak dengan perilaku Heriberto, manajemen Bologna akhirnya memutuskan untuk meminjamkannya ke Chievo Verona pada musim 2000-2001, ketika klub tersebut masih bermain di Serie B. Performa apik yang ditunjukkan Heriberto di kasta kedua Italia mengantarkannya menjadi idola supporter The Flying Donkeys. Dalam kolaborasi dengan Christian Manfredini, Heriberto menunjukkan permainan yang spektakuler dari sektor sayap. Kerja sama mereka terkenal dengan julukan The Black Arrows, dan memperoleh banyak pujian dari pengamat sepak bola. Dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, Heriberto dan Manfredini berhasil membawa Chievo meraih promosi ke Serie A pada musim 2001 hingga 2002. Keberhasilan membawa Chievo meraih promosi ke kasta tertinggi kompetisi sepak bola Italia ternyata hanya merupakan awal dari terungkapnya rahasia Heriberto yang mengejutkan banyak orang. Pada musim 2001-2002, Chievo tampil sangat mengejutkan dan kombinasi permainan Heriberto Manfredini benar-benar membuat banyak pemain belakang lawan kebingungan dalam melakukan penjagaan. Chievo berhasil menempati posisi kelima di klasemen, yang merupakan posisi tertinggi yang pernah mereka raih sepanjang sejarah keikutsertaan di kompetisi Italia. Prestasi tersebut membawa Chievo berhasil menggenggam tiket ke Piala UEFA 2002-2003. Setelah sukses bersama dengan Chievo, tawaran dari klub-klub mapan Serie A pun berdatangan kepada Heriberto. Pada jendela transfer musim panas 2012, Chievo berupaya untuk merekrut Heriberto secara permanen dari Bologna. Namun, kesepakatan tersebut tidak terwujud karena adanya tawaran yang lebih menggiurkan dari Lazio untuk Heriberto dan juga Manfredini. Semuanya berjalan lancar dan tanda-tanda Heriberto bergabung dengan Lazio semakin jelas ketika ia bertemu dengan manajemen klub tersebut. Akhirnya, kedua belah pihak sepakat dengan nominal transfer serta gaji yang akan diterima oleh pesepak bola berpostur 181 cm tersebut. Keputusan Heriberto untuk bergabung dengan Lazio menjadi salah satu pilihan terbaik dalam karir sepak bolanya. Kejutan terjadi ketika transfer Heriberto ke Lazio dibatalkan setelah Liga dan Asosiasi Sepak Bola Italia menemukan bukti bahwa identitas pemain tersebut palsu. Paspornya memang asli dan diterbitkan oleh otoritas yang berwenang, tetapi isinya tidak sesuai dengan identitas Heriberto yang sebenarnya. Ini adalah sebuah fakta yang mengejutkan karena sebelumnya Heriberto terlihat seperti pemain profesional yang memiliki karir sukses di Italia. Sekarang, segalanya menjadi buram dan misterius, dan pertanyaannya tetap, siapa sebenarnya Heriberto? Kisah Heriberto yang memalsukan identitasnya untuk mendapatkan kesempatan bermain di Eropa menjadi sebuah cerita yang memilukan. Mengaku hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah, Heriberto mengungkapkan bahwa ia terus merasakan tekanan dan kegelisahan setiap harinya. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa keinginan Heriberto untuk meraih impian serta mengejar karir profesional di dunia sepak bola sangatlah kuat, sehingga ia rela melakukan segalanya untuk mencapai tujuannya. Setelah menghabiskan bertahun-tahun hidup dengan rasa takut dan beban hati yang berat, akhirnya Heriberto memutuskan untuk kembali ke negaranya, Brasil, dan membersihkan hati nuraninya. Pada tanggal 21 Agustus 2018, ia pergi ke kantor polisi di Sao Paulo dan mengakui bahwa dirinya telah menggunakan identitas palsu sejak berusia 19 tahun.
Beberapa jam kemudian, Luciano, nama asli Heriberto, keluar dari kantor polisi dan menjelaskan kepada publik bahwa ia memalsukan identitasnya karena harus bekerja untuk makan dan dibesarkan tanpa keluarga. Saya telah memilih kesempatan ini, tapi seiring berjalannya waktu dan saya pun bertanya pada diri sendiri, pada tahun 2002, saya bisa saja pergi ke New York dan mendapatkan banyak uang, tapi saya lebih suka untuk mengambil keberanian dan mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak bisa lagi menahan berat kebohongan, kata Luciano dengan tulus. Kisah Luciano adalah kisah yang penuh tantangan dan pilihan sulit. Ketika seorang agen yang dikenalnya sebagai Moreno menjanjikan kesempatan untuk trial dengan klub besar, Luciano dihadapkan dengan syarat yang sulit ditolak, yaitu mengubah usianya agar terlihat lebih muda. Sebagai seorang yatim piatu yang hidup di pemukiman kumuh, Luciano merasa sulit untuk menemukan klub besar jika dia mempertahankan usianya yang sebenarnya. Dengan hati berat, Luciano akhirnya menerima syarat itu dan mengubah identitasnya. Sebuah rencana licik berhasil memuluskan jalan Luciano untuk mencapai impian bermain di klub besar Eropa. Meskipun awalnya agak ragu, Luciano akhirnya menerima syarat dari agennya, Moreno, untuk memalsukan usia agar lebih muda dan mengubah identitasnya. Dengan mudah ia berhasil mendapatkan akta kelahiran palsu dari seorang tetangganya yang berusia 16 tahun. Identitas barunya sebagai Heriberto membawanya masuk ke skuad muda Palmeiras dan kemudian tim utama sebelum dipindahkan ke Bologna di Italia pada tahun 1998. Namun, ketika kasus ini terbongkar, pers di Brasil dan Italia melaporkan bahwa Luciano diancam oleh sindikat kejahatan terorganisasi yang mengetahui tentang penipuan identitasnya. Heriberto mengungkapkan bahwa salah satu alasan dia akhirnya mengaku adalah karena anaknya, Gabriel, yang dilahirkan ketika dia masih menjalani penipuan identitas. Heriberto tidak ingin anaknya menggunakan nama keluarga palsu, menggunakan nama belakang Da Silva karena nama keluarganya yang sebenarnya adalah De Oliveira. Keberuntungan berpihak pada Luciano ketika FIFA dan FIGC memberikan respon positif meskipun transfer ke Lazio batal. Kedua lembaga tersebut tidak berencana mengambil tindakan hukum atas kebohongan identitas Luciano. Meskipun FIGC memberikan sanksi larangan bermain selama 7 bulan, namun akhirnya sanksi tersebut dikurangi menjadi hanya 4 bulan setelah Luciano mengajukan banding. Luciano mendapatkan kabar baik saat tidak ada yang membawa kasusnya ke pengadilan, sehingga ia bisa langsung kembali bermain setelah masa skorsingnya berakhir. Pada Januari 2013, Luciano bergabung kembali dengan Chievo dan membantu klub tersebut menyelesaikan musim di peringkat 7 klasemen Serie A. Namun, kesuksesan itu hanya menjadi awal dari perjalanan baru Luciano, karena pada jendela transfer musim panas 2013, Inter Milan menawarkan pinjaman dengan opsi kontrak permanen. Luciano memutuskan untuk mengambil tawaran tersebut dan memulai babak baru dalam karirnya di klub besar Italia tersebut. Luciano mengalami kesialan ketika harus menghadapi cedera pada September 2013, namun ia berhasil kembali pada akhir Oktober dan mencetak penampilan pertamanya pada November 2013. Luciano memainkan peran penting di Coppa Italia sebelum akhirnya kembali ke Chievo dari Inter Milan. Di Chievo, Luciano kembali menunjukkan kualitasnya dan pensiun pada tahun 2014 bersama Matova. Selama 12 musim di Chievo, Luciano telah bermain sebanyak 249 kali dengan mencetak 16 gol dan berhasil membawa Chievo menjadi juara Serie B pada musim 2007-2008.